Kalau kita misalnya perhitungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya selama 1 bulan ini insya Allah sudah kita latih untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara intensif dengan frekuensi atau kuantitas yang insya Allah jauh lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain, dan semoga secara kualitas juga tidak kalah. Kalau kita bandingkan misalnya seseorang mendapatkan modal untuk usaha, kalau kita bandingkan itu ibarat kita semua diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lengkap. Semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita, kemudian organ tubuh kita, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat kita ini pedagang. Memiliki mungkin kata pedagang. Apalagi zaman sekarang banyak pedagang online. Masih kecil, masih muda, sudah banyak yang bisa berniaga. Ibarat semua modal kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita ini menanggung banyak sekali utang. Banyak sekali utang dagang yang harus kita bayar. Tapi ternyata pembayaran utang itu sangat sederhana, yaitu cukup dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Cukup dengan cara sholat 5 waktu, sehari semalam hanya 5 kali. Asalnya kewajibannya itu 50 kali. Kita tidak bayangkan kalau jadi betul 50 kali. Rasulullah tidak diberi keringanan. 1 hari 24 jam. Di Sudo Wekdal Sari ini itu jam. Mungkin hanya sekitar tersisa 20 atau 18 jam. Kalau diberikan 50 kali ya hampir setiap jam kita harus sholat jamaah. Sangat berat. Tapi kemudian didiskon hanya 10% itu pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali itu pahalanya setara dengan 50 kali sholat. Terus niki mboten mek kredit canda lunak, tapi betul-betul bonus, terus diberikan bonus lagi. Puasa dari 12 bulan kita hanya diwajibkan melakukan puasa selama 1 bulan. Hanya 1/12-nya saja. Hanya 1/12-nya saja, tidak sampai 10%-nya. Selama 1 tahun itu kita melakukan kewajiban puasa. Kemudian zakat yang sifatnya harta benda, yang wajib untuk umumnya orang hanya 1 kali dalam setahun, cukup 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Kalau kita misalnya beras, itu sangat ringan. Sementara panennya saja kalau petani lebih dari sekali, apalagi musim rendengnya tadi panen. Mboten sempat meme langsung disade dalam kondisi basah. Kemudian ada ibadah namanya haji. Haji ini hanya 1 kali dalam setahun. Seumur hidup. Itu pun hanya khusus bagi mereka yang memang mampu.
Ini kita doakan semoga jamaah haji tahun ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena walaupun karena sampai sekarang belum ada kepastian berangkat. Tahun ini insya Allah sudah lebih dipermudah urusannya, tidak seperti sebelumnya yang agak terpecah-pecah perusahaan. Tapi tiba-tiba ada perang. Wonten sing dolanan kembang api dan sekitar wilayah Timur Tengah. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua saudara-saudara kita muslim, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah di kawasan tersebut dan di lain-lainnya. Perang ini walaupun Indonesia jauh dari lokasinya, walaupun termasuk satu dari 4 kawasan paling aman kalau terjadi perang, cuma dewek niku nopo-nopo nggih tasih impor. Jadi bensin diimpor, bahkan makanan sehari-hari juga banyak yang impor. Jadi kalau negara lain perang ini pun dewek melu kesababan, belum mandiri secara ekonomi di Indonesia. Lalu ada kewajiban zakatul mal. Zakat mal itu pertama hanya khusus untuk mereka yang kaya, baik kaya karena memiliki banyak uang atau emas dan perak, atau kaya karena punya banyak barang dagang, lalu kemudian kaya karena punya banyak ternak. Zaman sekarang mungkin sampun jarang orang punya ternak kambing sampai 40 ekor sudah sangat jarang. Dan 40 ekor itu syarat dia wajib zakat hanya kalau sudah dimiliki selama 1 tahun penuh ke 40-40-nya. Sekarang sudah jarang. Bahkan sekarang orang ya rata-rata punya kambing bukan betul-betul aman tapi jual beli. Petani wajib zakat kalau panennya masuk ukuran tertentu, tapi zakatnya pun hanya wajib 1 kali pas panen. Jadi ini bukan kewajiban untuk semua orang sehingga tidak memberatkan. Hanya zakat fitrah tadi mawon yang hanya berapa teguh makanan pokok bagi yang memang memiliki makanan pokok kelebihan di hari raya nanti. Adapun zakat malah hanya khusus mereka-mereka yang kaya raya, itu pun hanya sekali setahun rata-rata. Dan yang panen malah hanya 1 kali panen, setelah itu bebas dari zakat. Itu pun hanya yang dihitung harta yang memang betul-betul harta tumbuh dan berkembang. Napa niku? Misalnya panjenengan kagungan yotro utawi emas. Emas atau uang ini pertama baru wajib zakat kalau mencapai nisab, yaitu emasnya 85 gram emas. Wonten Padang Banu yang nyimpen 85 gram emas. Mungkin jarang sekali ya. Atau punya uang yang setara dengan itu. Nah kalau emasnya sekarang sekitar 3 juta ya, berarti 85 kali 3 baru wajib zakat. Kalau sebelum itu belum. Makanya sekarang di Basnas pun ada penurunan nisab ya. Rumiyin ngukur ini kok emas 24 karat sama mungkin 14 karat. Cek gak kakek. Jadi 91 juta sudah diwajibkan zakat. Padahal kalau ukuran yang aslinya antara 22 sampai 24 karat itu ya 200 juta pun belum wajib zakat. Ini pertama. Yang kedua Yang kedua, uang atau emas itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau ada orang penghasilannya banyak, tapi saulan entek, 2 bulan entek, 3 bulan entek, dia mboten kenging zakat mal. Terus yang ketiga yang tidak kalah
kasih sayang Allah, zakat itu hanya dihitung dari emas yang memang emas simpanan, bukan emas perhiasan. Jadi ibu-ibu yang mungkin ngapunten kalungnya abot, anting-anting rada kuandel emasnya, gelangnya juga begitu. Kalau memang dipakai bukan untuk simpanan, itu tidak kena zakat. Sebagian ulama berpendapat seperti yang biasa dianut oleh Kiai Haji Najih Ahyad rahimahullah, itu kena 1 kali mawon dizakati di awal. Ini seperti pendapatnya sahabat Anas bin Malik. Setelah itu sudah bebas, tidak kena zakat. Jadi sebetulnya sangat ringan. Panjenengan bandingkan misalnya dengan pajak sepeda motor PCX misalnya. Itu pinter pajaknya. Semakin mahal yang kita beli, semakin gede pajaknya, dan itu setiap tahun, gak peduli sepeda sleger selama masih aktif. Sangat beda, sangat ringan kalau hukum agama. Saya percaya sekali kalau misalnya masyarakat dukun atau Padang Bandung dan Bandung Baru mawon misalnya, itu dari yang kaya zakatnya dikumpulkan terus diedarkan ke sini sesama satu desa, insya Allah sudah tidak kedengaran orang yang kelaparan. Dan ini memang syariat luar biasa. Zakatnya pun hanya 2,5%, 2,5%. Nek pajak ageng PPN mawon belasan persen. Padahal PPN itu apa? Kita beli barang malah dipajak, mulai dari yang paling kecil permen macam-macam. Dari nek panjenengan mampir ten restoran sing rodok gede niku wonten malih pajak untuk daerah. Maka aturan syariat ini sebenarnya sangat ringan. Lalu modalnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita bandingkan tadi, kita berinteraksi dan berhubungan dengan Allah itu ibarat pedagang yang diberikan modal semuanya. Fisiknya ini diberi oleh Allah, kemudian hartanya juga dijamin, didatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hanya disuruh melakukan amalan-amalan tadi. Sama beberapa kewajiban lain, misalnya, tapi yang bersifat tidak umum, tidak semua orang. Panjenengan dados kepala rumah tangga, nggak ada kewajiban pados nafkah. Panjenengan jadi orang tua, ada kewajiban untuk membiayai anaknya. Panjenengan selaku anak ada kewajiban birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban biasa, kewajiban sosial yang sebetulnya tidak sulit sama sekali, dan memang pantasnya juga seperti itu. Masuk dadi bojo mboten nafkahi, masuk dadi bapak mboten bandani. Jadi kewajiban-kewajiban yang tanpa Islam pun panjenengan memang sudah biasa melakukan itu. Jadi ini sangat ringan. Maka salah besar orang yang dalam salah satu buku Arab disebut sebagai hub syarti. Jadi ngawula ning wonten syarate. Jadi hamba Allah tapi hanya mau menghamba, hanya mau menyembah dengan syarat. Syarat apa? Nek rezekine digawe jembar. Tapi ini penyakit. Kadang-kadang tidak kita sadar. Nek pas diuji kali Allah rezekine rada seret. Wong rezekiku gak dijembarno kok njaluk salat. Kasarane ngoten. Nggih. Jadi males napa mboten males sing ibadah niku berdasarkan napa rezekinya di dunia dijamin dulu. Kados-kados panjenengan kali kula niki sing dadi bose terus napa Gusti Allah niku sing dikengken memenuhi. Padahal napa kita terlahir niku sudah dilengkapi dengan macam-macam sarana gitu. Ini kita tinggal ditunggu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di syuting dari
sungkan. Barakallahu fikum. Kita nggak ada misalipun nopo organ tubuh, panjenengan nggak ada jantung, panjenengan nggak ada paru-paru, jantung sing bagian pompa darah, paru-paru bagian pernafasan, jenengan nggak ada pankreas sing bagian nopo resik-resik racun, pankreas dan hati, jenengan nggak ada limpa niku sing bagian mendeti gula dalam darah. Kita niku sedinten kadang-kadang sak gelas niku gulane sak menten. Kopine bareng nggih ngoten, dereng permene, dereng macam-macam. Sementara yang diperlukan badan itu sangat sedikit. Dari 5 liter darah kita, kalau mau normal gulanya itu harus 5 gram saja, tidak boleh terlalu banyak. Padahal ngombe ini mungkin sak liter gulane kuatah. Terus dereng sing kue-kue niku. Niki wonten organ limpa sing bagian apa mendeti gula niku sing nyaring, mengeluarkan hormon insulin nggih. Lajeng dengan itu bisa normal. Nek mboten wonten panggenan malih disalep ten lemak-lemak. Awake rada mekar tapi asline niku mergi napa pengamanan gula darah dan yang lain-lain. Ya limpa niku kita miliki sejak kecil, terus dia nyambut damel terus saben dinten 24 jam. Jenengan nate menggaji limpa gratis sedaya. Jantung kita niki nek mandek prei mogok sak jam ngoten mawis mati. Padahal jantung niku gratis, panjenengan tumbas bareng nggih mboten angsal mboten wonten. Ati nggih ngoten. Padahal iskan niku sampai nopo berobat biaya besar ke Cina untuk mengganti sebagian organ tubuh. Mergi nopo sangat sulit dan sangat nopo istimewa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sarana itu. Sekedar nopo nggak ada usus, terus nggak ada macam-macam. Ini luar biasa. Yang sederhana mawon. Saben tiyang niku setiap orang di tubuhnya kan wonten daging. Daging niku wonten aliran darah, wonten balunge. Nek balung tok ngeten nggih mboten saged urip. Tapi nek daging tok jenengan mboten saged napa melampah, tidak bisa berjalan. Ngesot pun mboten saged. Kok mboten wonten sing kakune niku, wonten tulangnya. Nah sementara tulang niku kita ada di perut ibu, ya. Senajan ibu itu masya Allah, ya, subhanallah merasakan rasa capek selama 9 bulan mengandung kita. Ini anak-anak yang masih kecil harusnya masih fresh niku ingatan di dalam perut apa? Ibu kalau memang ingat atau sadar, ya. Niku ibu ini nggih kanten makan, minum, menjaga nutrisi. Mboten melu masang mripate, masang irung, masang lambe, mboten melu. Napa malih ngatur. Mungkin yang lagi hamil ngidam napa? Bajangan misalnya. Bajangan niki ditedhok kok ten jero niki nanti bagian yang jadi tulang, sing alot-alot apa bagian dadi daginge, apa dadi kulit. Tidak ikut ngatur sama sekali. Niku diatur otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berproses selama 9 bulan gitu. Ngerti-ngerti metu bayine mewek wis lucu gitu. Pun lengkap sedaya nggih wonten tangane, wonten drijine. Driji kita ini, jari kita ini Bapak Ibu termasuk luar biasa. Awal-awal pembentukan di dalam janin niku tasih kantel sedaya. Tasih kantel sedaya mergi sel niku ndamel apa berproses niku dadi setunggalnya. Lah kok jenengan medal dalam kondisi ngoten niku kan ewon. Ape garo-garo ya angel. Salaman niki kantel kabeh nggih mboten enak. Tiba-tiba napa ada hari-hari tertentu sel-sel yang ada di sela-sela jari kita ini seperti ada yang memberikan instruksi. Dan memang ada yang memberikan instruksi,
Allah Subhanahu wa taala membunuh diri sendiri. Jadi niki sel ini bunuh diri. Akhirnya napa? Saged bolong. Niki ini saged wonten sela-sela antar satu jari dengan jari yang lain. Luar biasa. Niku semuanya gratis, diatur. Makanya orang semakin mempelajari bagaimana alam ini bekerja, termasuk bagaimana diri kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, niku semakin mengetahui ini sangat mahal. Yang disiapkan untuk kita ini sangat luar biasa. Kita semua hidup di atas muka bumi. Panjenengan ngertos bumi disinari oleh matahari. Sehingga tumbuhan bisa tumbuh, buah-buahan bisa terbentuk, ya. Badan kita juga mendapat sinar ultraviolet yang cukup, vitamin D-nya, macam-macam. Sesuai penelitian para ahli sains, niku nek bumi ini rodok marek, nggih. Nang matahari kados Mars nggih kepanasan. Akhirnya mboten wonten toyo, akhirnya mboten saged panen, mboten saged nandur, uang nggih mboten saged urip. Nek panjenengan misalnya pun nate ten Arab, dipun niku umroh, haji, utai mampir atau pernah mendengar di sana, atau tidak usah Arab, kawasan lain yang lebih panas niku, nek sudah 40 derajat ke atas, kula nate ngalami 52 derajat. Niku wis panas sih mboten karuan. Bayang-bayang no kaya dene dhewek niki endhog sing digodhog. Oh panas. Begitu juga kalau terlalu jauh dari matahari, kados planet Venus, nggih kademen. Kulkas sedaya sak alam donya niku nek rada adoh. Jadi memang kita ditempatkan secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal planet-planet yang lain, Mars, Merkurius, untuk memiliki wonten Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, niku nggih padha-padha planete. Padha-padha nggada matahari, tapi nopo-opo bumi mawon sing didadosaken kondisine sangat pas. Niki menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mendesain kita secara khusus, didamel supados mesti wonten tugas. Nah, tugas ini ternyata tugas sing sederhana. Lan nomor kali Bapak Ibu, sholat, puasa, napa malih zakat. Niki pertama wajib, pancen wajib kedah kita lampahi. Nanging napa? Niku ternyata juga mengandung manfaat yang luar biasa. Sholat di gerakan kita, ruku itu manfaat luar biasa untuk tulang punggung. Kita bisa sujud, niku aliran darah ke otak. Betul-betul sangat menyehatkan. Nek boten niku mungkin ngamukan utawi pikirane kemana-mana. Non muslim niku kathah Bapak Ibu boten nate getih niki mili ten apa kepalanya dengan normal. Sebagian masyarakat Eropa ingkang ge mlebet Islam niku boten kados jenengan niki saged sila nggih. Saged duduk seperti posisi tahiyat. Mergo napa? Boten nate dipun latih. Alot atos kabeh napa? Persendian kecuali sing pancen atlet napa biasa olahraga. Ini kan boten rata-rata tiyang. Nek Islam niki masyaallah tiyang napa boten nate olahraga mawon salat niku sampun dados olahraga luar biasa. Poso niki kan sekitar setengah hari. 12 atau sampai 14 nek kesuwen di atas wilayah Arab ini kadang-kadang 16 jam. Niku ternyata luar biasa. Sekarang itu banyak rata-rata orang barat pengen poso. Mergo napa? Itu diet yang efektif itu kalau berjam-jam. Nek dilu-dilu ngicip-ngicip, nah niku mboten efektif. Niki puasa. Jadi secara kesehatan pun luar biasa. Napa malih kita puasa niku mboten mek mergo sehat. Nggih cik napa cek nglampahi amalan niku mau diridani dening Allah, lajeng saged ngraosaken piye rasane sederek-sederek sing mboten saged mangan. Wong mulai subuh ngantos magrib nek pinten jam mawon rada-rada napa lemes. Rada-rada lemes. Niki
sampun sudo pirang kilo selama bulan Ramadan. Kuatose malah biasa dibales dalu niku kadang malah bahaya ya, malah nambah napa berat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini patut itu selalu kita syukuri dan moga-moga nanti setelah keluar dari Ramadan juga bisa mudah kita napa istiqomah ngelampahi rasa syukur, bales karunia pun Allah, senajan kita tahu tidak mungkin kita bisa membalas secara sepadan. Tapi Allah hanya menuntut kita yang wajib-wajib, maka kita lakukan, lalu kita banyak-banyak menambah yang sunnah. Mekaten mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun kirang langipun kula nyuwun pangapunten. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita ucapkan terima kasih kepada semua donatur dan panitia baik di Mas Bambang maupun di Bandung baru yang berperan dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.